pagi menjelang siang. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya saudara-saudaraku. Haleluya. Tetap semangat. Haleluya ya. Ya, kita tahu bersama ya, tidak pernah berhenti kehidupan ini. Kita alami selalu terpa segala ujian, selalu pergumulan. Tetapi saya percaya saudara-saudaraku ya, kekuatan Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Amin. Amin. Kekuatan Tuhan lebih dari segala-galanya. Katakan amin. Amin. Ya. Ya, kalau tidak ada itu diubah, kemungkinan besar memang besok Jakarta akan menerapkan lagi PSBB seperti di awal mula pandemi. Orang mulai cemas, mulai lagi takut, ya. Tetapi saya sebagai hamba Tuhan mau mengatakan kepada saudara-saudaraku semuanya, ada COVID atau tidak ada COVID, toh kita semua nanti akan menutup mata. Amin, saudara. Ya. Tetapi kita mau memberikan waktu kita dan kesempatan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Ya. Hari ini saudara-saudaraku ya, saya tergerak untuk memberikan khotbah tentang seorang nabi yang luar biasa. Ya, Nabi Elia, dan saya dengar kesaksian dari saudara semua tadi. Saya melihat ada satu hal-hal yang bisa menjadi satu pelajaran di sini, saudara, bagi kita. Ya, seorang nabi yang luar biasa yang tidak takut menghadapi risiko kematian, menghadapi risiko apapun, dia tetap terobos hadapi. Walaupun memang secara manusia seorang nabi masih juga manusia bisa juga masih mengalami kegagalan ya. Tapi hari ini kita belajar dari seorang yang bernama Elia. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita akan baca ayat ini bergantian. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan dia minum dari sungai itu. Silakan duduk saudara. Judul khotbah pada hari ini, pemeliharaan Tuhan di tengah kesulitan. Ya, dengan saya angkat satu tokoh yang luar biasa, yaitu Elia. Ya, saudara-saudaraku, ya, Elia adalah nabi yang luar biasa, nabi yang diutus Tuhan khusus untuk menghadapi seorang raja yang sangat jahat, yaitu Raja Ahab namanya. Saudara perhatikan di lembaran sebelah saudara dari Alkitab saudara, 1 Raja-Raja pasal 16, perhatikan 1 Raja-Raja pasal 16. Saya baca buat saudara ayat 29 mulai. Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa. Ulangi, Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa raja Yehuda. Dan Ahab bin Omri memerintah 20 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ini dia saudara 30, perhatikan. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahulunya. Sampai di situ dulu. Nah saudaraku, Elia tidak takut. Nabi Elia mulai muncul di pasal 17. Elia ini nabi yang berani melawan kejahatan saudaraku. Dia tidak takut dengan kekuasaan yang jahat. Ini Elia adalah tokoh Alkitab yang luar biasa. Dari sekian banyak tokoh khususnya dalam Perjanjian Lama, Alkitab mencatat Elia adalah yang luar biasa. Ya, di dalam kitab Wahyu, saudara-saudaraku, saudara tidak usah buka. Di dalam kitab Wahyu nanti kelak akan ada dua saksi Allah turun ke atas muka bumi
untuk memberitakan firman Tuhan. Di dalam kitab Wahyu kemudian dikatakan 2 saksi Allah ini kemudian nanti akan mati. Ya. Tafsiran khususnya gereja kita mengatakan 2 saksi Allah ini adalah Musa dan Elia, saudara. Musa dan Elia. Nah, kembali kepada tentang Elia ini, kita nanti akan melihat ada 3 hal yang saya bagikan. Bagaimana sepak terjang Elia ini dalam menghadapi situasi keadaan. Karena dia datang kepada Ahab, kemudian setelah itu menghilang. Dia datang sekonyong-konyong, kemudian dia menghilang. Ya, ibarat kalau kata orang dunia, datang tidak diundang, pulang tidak diantar. Ya kan? Nah, saudara tidak usah teruskan. Oh, terus saja nanti gak enak. Ya, seperti kayak begitu. Sekonyong-konyong dia datang, ya, dia berhadapan. Nah, saudara tidak gampang seorang manusia hamba Tuhan ini berhadapan dengan penguasa, ya. Itu butuh mental yang kuat, butuh seizin Tuhan, ya. Itu nggak gampang. Kami dalam bacaan keluarga sudah masuk kitab Keluaran, saudaraku. Musa berhadapan dengan Firaun, Musa didampingi Harun, kakaknya, berhadapan dengan Firaun dan mereka akhirnya menyeberangi laut terbelah. Nah, saudara perhatikan, dari kehidupan Elia ini kita akan belajar 3 hal. Ya, dari kehidupan Elia, ya. Kita akan belajar 3 hal. Yang pertama, di ayat pertama dikatakan begini. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe, dari Tisbe kelihatan kepada siapa? Ahab. Jadi hamba Tuhan berhadapan dengan raja. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali apa, saudaraku? Kecuali kalau kukatakan. Nah, saudara perhatikan. Yang pertama, Elia adalah nabi yang berani untuk mengatakan kebenaran firman Tuhan. Elia adalah nabi Tuhan yang berani mengatakan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Artinya di sini Elia berani mengikuti perintah dan firman Tuhan. Saudara, sekarang ini orang tidak berani berhadapan dengan kejahatan. Orang cenderung takut. Ya. Orang cenderung takut sekarang. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan. Saya tadi mendengar kesaksian Oma, ya. Ini yang saya mau, ada banyak pasangan-pasangan kesaksian saudara katakan pada hari ini. Ada banyak pasangan mengatakan kebenaran itu memang sakit, saudara-saudara, ya. Mengajak orang untuk berbuat kebaikan itu tidak gampang, ya. Tetapi kalau Tuhan memampukan kita, Tuhan mengizinkan kita, itu artinya yang pertama, bahwa kita mau mengasihi Tuhan dan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin, saudaraku. Saya percaya Elia datang ini sifatnya peringatan dulu kepada Ahab, ya. Saya percaya waktu Elia datang, dia berkata, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau pada tahun ini kecuali kalau perkara. Elia tidak bilang ini, kamu akan mati hari ini, kamu akan binasa Ahab. Tapi Elia justru mengatakan tentang sesuatu yang berkaitan dengan faktor alam. Nah, ini menarik, saudara-saudaraku, ya. Dari mulut seorang hamba Tuhan yang luar biasa ini, dia katakan, tidak akan ada hujan kecuali kalau kukatakan. Jadi bayangkan, saudaraku, otoritas Tuhan yang memberikan hujan, tapi melalui Elia, ya, hujan itu ditahan. Nah, ini luar biasa, saudara-saudaraku. Ini sebetulnya peringatan untuk Ahab, untuk dia bertobat, untuk dia mau bertobat dari jalan-jalan dia yang jahat, saudaraku. Dia raja yang sangat jahat. Saudara boleh baca tadi, saudara baca terus sampai ayat yang terakhir. Bagaimana jahatnya Ahab ini, saudara-saudaraku. Saudara, yang pertama kita mau belajar, ikutilah perintah Tuhan. Jadilah anak Tuhan yang berani mengatakan kebenaran. Haleluya, saudara-saudaraku. Amin. Iya. Di tengah banyak kepalsuan, di tengah banyak kejahatan dalam dunia ini, saudara harus semakin hari, harus semakin suci, bersih,
dan taat di dalam Tuhan. Amin. Tidak usah kecewa. Oma katakan saja kebenaran. Benar tadi yang sudah Oma katakan. Itu urusan kalian pribadi masing-masing kepada Tuhan. Tugasku adalah menyampaikan firman Tuhan. Tugas saya mengajak orang untuk berbalik kepada Tuhan. Ya, saudara, walaupun kita hanya kumpulan yang sedikit, tapi saya rindu setiap kita pribadi demi pribadi tetap memegang kebenaran Tuhan, tetap melakukan firman Tuhan, tetap mau mengatakan kebenaran di atas segala kebenaran. Haleluya, saudaraku. Firman Tuhan katakan ya atau tidak. Nah, saudaraku, yang menarik bahwa di sini ada satu nubuatan. Yang nubuatan ini benar-benar terjadi, saudaraku. Dan nubuatan ini akan kita lihat bagaimana lewat situasi, kondisi, faktor alam yang tidak turun hujan, tapi kita akan lihat hal yang luar biasa terjadi. Itu yang pertama ya, saudaraku. Jadilah anak Tuhan yang berani untuk mengatakan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena Elia mengikuti perintah dan firman Tuhan. Yang kedua, saudaraku, yang kedua ini tolong Nana bacakan ayat yang kedua sampai yang keempat. Ayat 2 sampai dengan 4. Ayat kedua sampai dengan keempat. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Katakan amin, saudara. Saudara, itu yang tadi saya bilang. Sekonyong-konyong dia muncul di hadapan Ahab. Kemudian setelah dia menyampaikan firman Tuhan, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Elia. Ini yang menarik di sini begini, saudara, ya. Perhatikan, saya ingin saudara melihat Alkitab saudara dengan mata iman saudara. Ya, saudara lihat baik-baik kata pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan apa saudaraku? Bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Saya melihat ini yang pertama sebagai bukti perlindungan Tuhan. Karena Ahab jelas tidak menerima perkataan Elia. Saya percaya Ahab kemudian ingin membunuh Elia. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menarik begini saudaraku, ayat keempat. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan apa? Burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Nah, saudara perhatikan. Mari saudara lihat ini semua dengan satu kecerdasan rohani. Saudara, ini artinya di tempat Elia bersembunyi, di tempat Elia berdiam diri, itu tidak ada pasokan logistik, ya. Tidak ada makan dan minum, maksud saya, ya. Makan dan minum itu disiapkan Tuhan melalui apa? Sungai Kerit dan burung-burung gagak. Nah, saudara harus tahu, burung gagak ini bukan sembarang burung. Ini burung pemakan bangkai manusia, saudaraku, ya. Yang kedua, dari cerita ini, yang kedua, perhatikan bahwa pemeliharaan Tuhan atas hidup orang percaya itu nyata sekalipun di tengah kesulitan. Katakan amin. 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 Ya, saudaraku, ini yang saya mau katakan kepada saudara. Ya, orang banyak di PHK sekarang, saudaraku. Benar. Ancaman pengangguran sekarang lebih banyak lagi. Apalagi kalau jadi ini PSBB di Jakarta diterapkan. Hari ini katanya pengumuman resminya. Ya. Saya mau katakan kepada saudara, ya. Saudara lihat kisah ini. Ini Tuhan sediakan makan buat hambanya. Nanti kalau kita akan terus baca, nah saudara bayangkan, selama 3,5 tahun itu tidak turun hujan. Tapi Tuhan tetap pelihara hidup Elia hambanya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, keluarga yang hadir pada hari ini,
Sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan kepada saudara, saudara, Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan pakai siapa saja, sarana apa saja untuk memberkati hidup engkau. Amin. Tuhan pakai sungai untuk menghidupi Elia. Tuhan pakai burung-burung gagak yang notabene ada burung pemakan bangkai, saudaraku, untuk kasih makan dia. Saya bagikan ini kepada saudara supaya apa, saudara? Saudara tetap muncul satu keyakinan yang kuat bahwa sekalipun engkau dalam kesulitan, saya percaya Tuhan tetap pelihara hidupmu. Asal yang pertama tadi, engkau hidup dalam kebenaran Tuhan. Menuruti apa kata Tuhan. Pergi kamu sana, bersembunyi kamu di sana. Jauhi Ahab. Saudara, yang kedua, Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas hidup orang percaya itu nyata sekalipun di tengah kesulitan. Sebagai ayat referensi, saya minta Oma tolong bacakan. Yuk, perjanjian baru Oma. Buka Ibrani pasal 13. Ibrani 13 ayat 5 sampai dengan 7. Ibrani pasal 13 ayat 5 sampai dengan 7. Ibrani 13 ayat 5 sampai 7. Ibrani 13 ayat 5 sampai 7. Janganlah kamu ayat 5 ya. 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sampai berapa? 7. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Amin. Sampai di situ. Saudara, contohlah iman Elia. Haleluya, saudara. Tadi Ibu Nana juga bersaksi, ya, kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pekerjaannya. Mungkin ada semacam ketakutan di sana. Jangan takut. Amin. Tuhan pelihara hidupmu. Ya, begitu juga dengan orang, jangan takut, ya. Tuhan pelihara hidup kita, saudara. Ini bukti janji firman Tuhan. Saudara pikirkan baik-baik. Ya. Di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan, Elia dihidupi oleh burung-burung gagak. Nah, ini kan luar biasa, saudara. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk memberkati hidup saudara. Haleluya. Tuhan bisa pakai sarana apa saja untuk memberkati hidup saudara. Tergantunglah engkau pada Tuhan, bergantunglah engkau kepada Tuhan, maka engkau akan melihat kuasa, mujizat, dan pertolongan Tuhan dalam kehidupanmu. Haleluya, saudara. Iya, saya angkat pada hari toko tentang Elia. Saudara tahu nggak nanti Elia matinya bagaimana? Dia tidak mati, saudara. Dia diangkat Tuhan hidup. Nanti kita akan lihat. Jadi sidang jemaat Tuhan yang saya kasih, saudara-saudara yang menonton video khotbah ini, di tengah-tengah kesulitan yang engkau hadapi, contohlah iman mereka. Ya, janganlah jadi apa tadi Oma? Jangan jadi hamba. Wah, ya, cukupkanlah dengan apa yang ada padamu. Hidupmu tidak boleh tamak dan serakah. Ya, bersyukur artinya bersyukur. Terima kasih Tuhan masih bisa makan. Ya kan? Terima kasih Tuhan saya masih bisa makan. Bahkan terima kasih Tuhan saya bisa berbagi makan dengan orang lain. Waduh, puji Tuhan saudaraku, saya terima kasih buat perhatian saudara kepada kami. Ya, saudara masih memperhatikan kami, kirim berkat, kirim makanan. Begitu juga kita saling memperhatikan saudara-saudara. Haleluya. Saat ini mungkin kita ada di tepi sungai Kerit, dalam tanda kutip, ya. Tempat kita sekarang bersembunyi. Nah, sekarang apa kerja kita? Apa kegiatan kita? Apa yang Elia lakukan di sana? Saya percaya Elia tetap bersekutu dengan Tuhan. Amin. Elia tetap bersekutu dengan Tuhan. Elia tetap berdoa dengan Tuhan. Saudara, mungkin kita dalam tanda kutip dikejar-kejar
ketakutan. Elia dikejar oleh Ahab, dicari oleh Ahab, kemana orang satu ini? Maaf ya, kurang ajar. Enaknya kamu bicara seperti itu kepada saya. Barangkali dalam pikiran Ahab, kemana dia? Tapi firman Tuhan melindungi Elia. Pergi kamu, sembunyi di sana. Aku akan jaga dan pelihara kamu. Bahkan yang menarik, saudaraku, kalau nanti kita baca terus sampai ayat ke-7 dan seterusnya, luar biasa. Di tepi sungai Kerit, burung gagak pelihara hidup Elia. Nanti kemudian Elia disuruh Tuhan ke Sarfat di wilayah Sidon. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Itu luar biasa, saudara. Ini bisa kalau saudara terus baca, tapi kita cuma sampai di bagian yang ayat ke-6 tadi. Itu luar biasa. Ya, saya ingin membuktikan kepada saudara bahwa janji dan pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah kesusahan itu bukan omong kosong. Itu ada. Haleluya, saudaraku. Maka itu contohlah iman mereka. Contohlah iman Elia, memiliki keberanian untuk mengatakan kebenaran firman Tuhan. Amin. Iya. Memiliki keberanian. Salut saya juga untuk Allah, ya. Katakan saja kebenaran, ya, kebenaran, kebenaran. Nanti semua itu urusan kita masing-masing dengan Tuhan. Iya, saudara. Jadi pada hari ini kita tidak mau ragu akan pemeliharaan Tuhan. Haleluya, saudaraku. Ya. Asal ada makanan dan pakaian cukup lah. Ya, puji Tuhan. Masih bisa kita makan toh, ya kan? Masih bisa kita makan. Ya. Yang ketiga, saudaraku, yang ketiga, semua itu saling berkaitan, satu paket. Kita baca 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-5 dan 6. Kita baca sama-sama yuk. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ini ayat 5 dan 6. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saudara, yang ketiga, Tuhan tidak akan lalai dengan janji. Amin. Ditepati tidak janjinya. Elia melakukan tepat seperti kata firman Tuhan. Maka Tuhan pun melakukan tepat apa yang Tuhan janjikan. Setiap pagi dan petang. Sendirian, saudara, cukup pagi dan petang untuk pelihara hidup. Pagi dan petang makan. Luar biasa gak, saudara? Hah? Luar biasa. Coba saudara, kita membayangkan ini kisah. Ya, Tuhan tetap pelihara Elia di tengah-tengah kesulitan. Nggak ada embun, nggak ada hujan. Itu sungai Kerit mulai mengering, karena kalau kita baca 7, kemudian sungai itu jadi kering, hujan tidak turun, kemudian Tuhan perintahkan kamu pergi ke Sarfat, ya, ayat ke-8-9. Ada seorang janda di sana, aku sudah perintahkan akan memberi kau makan. Luar biasa, ya, hidup Nabi Elia ini, ya, dipelihara Tuhan melalui burung gagak, kemudian dikasih makan oleh seorang janda. Aduh, luar biasa. Ya, saudara, kalau engkau tetap setia di dalam Tuhan, taat di dalam Tuhan, Tuhan tidak akan lalai dengan janji. Amin. Amin, saudaraku. Tuhan tidak pernah lalai dengan janjinya. Nah, berkaitan dengan kata yang saya bilang ini, saudaraku, Tuhan tidak lalai dengan janjinya. Ada satu ayat yang hampir sama, tapi ayat ini mengajak kita untuk hidup benar-benar serius dan sungguh-sungguh dalam hidup ini. Mari kita buka sama-sama 2 Petrus 3. 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. Ya, kita akan baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. 2 Petrus 3 ayat 9. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara masih punya waktu dan kesempatan. Ayat 10 katakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti kecuali. Nah, saudara, kita jangan hidup terus menikmati janji Tuhan, menikmati berkat Tuhan, cuma hidup menikmati pertolongan Tuhan. Tidak boleh sampai di sana. Tapi hidup kita juga harus tetap waspada. Haleluya, saudaraku. Ajak keluargamu, ingatkan saudaramu, ingatkan orang-orang kita kasihi.
Tuhan tidak lalai dengan janjinya. Kalau dia kasih kesempatan, itu artinya supaya kita berbalik dan bertobat. Amin, saudaraku. Iya. Banyak orang terkenal beberapa hari lalu meninggal dunia. Ya. COVID angkanya naik lagi. Tapi saya mau katakan kepada saudara, jaga kesehatan, pakai masker, ya, cuci tangan rajin, mandi juga, makan yang cukup, imunitas cukup. Saya tidak pakai kata yang lain. Saya cuma bilang, saya pastikan saudara tetap dalam perlindungan Tuhan. Pasti. Ya, masih saudara. Buat anak kami juga, hari Selasa dia mau pulang lagi sebentar. Dia bilang, gak usah takut nak, kamu banyak makan, cukup makan, ya, ada vitamin. Gak apa-apa kalau ada teman takut ketemu, tidak ada masalah, no problem. Ya kan, nanti kamu melakukan tugas bagian dengan baik, memiliki kesempatan untuk menjadi anak Tuhan yang benar-benar setia di dalam Tuhan. Jadi yang ketiga, saudara, Tuhan tidak lalai akan janjinya. Saya ulangi yang pertama ya, beranilah untuk mengatakan dan melakukan kebenaran. Yang kedua, bukti bahwa pemeliharaan Tuhan atas hidup orang percaya itu nyata sekalipun di tengah kesulitan. Yang ketiga, Tuhan tidak lalai akan janjinya. Saudara, bukan satu burung banyak, limpah. Saya percaya kok. Apakah ini itu kurang? Tidak. Ya cukup. Ya, dia cukup. Hidupnya cukup. Maka itu di Ibrani tadi katakan, janganlah jadi hamba uang. Cukupkanlah dengan apa yang ada padamu. Karena Tuhan sudah berfirman ya, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu kata firman Tuhan, saudaraku. Haleluya. Iya. Saya tadi pagi baca satu tulisan, saudara, yang membuat saya juga berpikir. Ada seorang hamba Tuhan luar negeri katakan begitu. Kalau kalian sudah tidak tertarik dengan Tuhan, buat apa kalian mikir kekekalan atau surga? Waduh, ini kalimatnya luar biasa. Kalau kamu sudah tidak tertarik dengan Tuhan, kenapa masih memikirkan kekekalan atau surga? Benar, saudara. Ya, benar. Maka itu saya mau katakan, kita yang ada di dalam Tuhan ini ada orang-orang yang beruntung, saudara-saudara. Ya. Di tengah-tengah situasi keadaan sulit atau apapun yang kita alami, kita tetap mau beribadah kepada Tuhan. Ya, tidak gampang ini, saudara-saudaraku ya. Tidak gampang. Nanti diterapkan lagi PSBB, berarti ada pembatasan lagi yang berskala besar. Jadi orang tidak bisa lagi rame-rame. Kita ini bersyukur kepada Tuhan, masih ada waktu kesempatan. Saudara, jadi situasi apapun yang engkau hadapi, ya, seperti tadi Ibu Nanda juga bersaksi, ya, jangan pernah ragu dengan pernyataan Tuhan. Amin. Elia disuruh Tuhan diam dan bersembunyi. Saya percaya dalam kesunyian itu, dalam kesendirian Elia, dia tetap terhibur dengan bersekutu dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Coba kita bayangkan tiap pagi ya saya nggak tahu ya burung gagak karena dia bawa daging dengan paruhnya pasti nggak bersuara, tapi Elia sudah menanti. Elia sudah menolong. Elia sudah menanti. Maksud saya sudah menanti. Waduh, terima kasih Tuhan. Saudara, luar biasa ya. Ya, luar biasa. Ini kisah yang luar biasa. Saudara coba bayangkan. Tuhan pakai yang menurut orang menakutkan. Burung gagak itu burung pemakan bangkai, saudara. Iya. Tuhan pakai apa saja bisa untuk memberkati hidup kita. Jadi jangan pernah engkau ragukan dengan Tuhan. Nah, saya tadi janji, saya akan ajak saudara untuk buka ayat terakhir 2 Raja-Raja pasal 2. 2 Raja-Raja pasal 2. Ayat yang ke-11. Ini judulnya aja tentang Elia naik ke surga. Sebagai ayat kita yang terakhir, saudara. Ini dia bercakap-cakap dengan Elisa, penerus dia kelak kemudian yang luar biasa, juga dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mari kita baca mulai dari ayat 9, saudaraku. 2 Raja-Raja pasal 2, mulai dari ayat 9. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkata Elia kepada Elisa,
Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sampai berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Haleluya, saudaraku. Saudara, saya ingat di dalam kisah waktu Tuhan Yesus mau terangkat ke sorga, Tuhan bilang apa, saudaraku? Segala kuasa kuberikan kepadamu. Amin. Dia terpisah. Begitu juga kisah ini. Elisa minta 2 bagian dari roh Elia. Sukar, tapi kalau kau melihat aku terangkat, itu akan terjadi padamu. Saudara, kita menjadi saksi Kristus. Kita mengalami kasih, kuasa, dan kebangkitan Tuhan. Setelah Yesus mati di atas Golgota, selamatkan saya dan saudara, maka kita ditebus dari segala dosa dan kelemahan kita. Yesus naik ke sorga. Ada Roh Kudus bersama saya dan saudara. Amin. Milikilah kuasa itu, saudara. Kuasa itu tidak pernah menakutkan. Kuasa itu memampukan kita menghadapi kehidupan yang semakin hari akan semakin berat. Ya, tapi ingat, saudaraku, dari kisah ini menjadi bukti yang nyata bahwa pemeliharaan Tuhan atas hidup orang percaya di tengah-tengah kesulitan itu nyata adanya. Haleluya. Tuhan menolong kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku,